Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narti Harahap dengan NIM 501122653, program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan diskusi 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi ini, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan multikultural membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah analisis artikel pada materi pengayaan sesi 2.1, yaitu artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, yang ditulis oleh Yuli Sudargini dan Agus Purwanto tahun 2020. 5 hal penting yang menjadi fokus pembahasan artikel tersebut adalah 1. Urgensi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Pendidikan multikultural sebuah keharusan strategis untuk menangkal dampak negatif globalisasi dan digitalisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, tsunami informasi begitu cepat, sehingga dibutuhkan pendidikan multikultural untuk menangkal ataupun mengantisipasi pengikisan budaya kita. Misalnya, dengan beragam informasi, kita harus membiasakan siswa-siswi kita ataupun diri kita untuk berpikir sebelum menyebarkan informasi. Memastikan informasi akurat dan tepat, maka akan menjadikan informasi tersebut bermanfaat. Nah, disinilah salah satu pentingnya pendidikan multikultural diterapkan di sekolah. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai fondasi pembentukan karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat yang pada akhirnya memanifestasikan diri sebagai identitas nasional Indonesia yang khas, yaitu yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Penulis juga merujuk pada Nana 2018 yang menguraikan bahwa ada 4 pilar karakter utama, yaitu manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai warga negara atau warga bangsa, yang kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai seperti religius, toleransi, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi tujuan dan sarana pendidikan multikultural, yaitu pemahaman diri, budaya, kesadaran sosial, dan kemampuan dasar, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kemampuan dasar ini diharapkan kita bisa menangkap informasi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan mengambil manfaat positifnya dan meninggalkan dampak negatifnya. Kemudian yang keempat adalah implikasi praktis yang konkret di lingkungan sekolah. Praktis konkret di lingkungan sekolah ini seperti membangun paradigma yang inklusif, sikap sensitif gender, empati terhadap ketidakadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan, terutama di dalam kelas. Pastinya kita sebagai guru akan menemukan berbagai latar belakang siswa yang beragam, begitu juga dengan tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah pendidikan multikultural harus dipandang sebagai falsafah atau landasan nilai dalam sistem pendidikan, bukan hanya mata pelajaran tambahan. Jadi pendidikan multikultural ini adalah sebagai landasan nilai, bukan hanya pelajaran tambahan.
Implementasinya harus diintegrasikan ke dalam desain kurikulum berbasis kearifan lokal dan dioptimalkan melalui mata pelajaran ataupun dalam proses intrakurikuler berbagai mata pelajaran. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Sampaikan pengalaman Anda di kelas atau lingkungan sekolah mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Selanjutnya adalah pengalaman saya menerapkan pendidikan multikultural di dalam kelas. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya memasukkan cerita rakyat dari berbagai daerah di dalam teks bacaan. Selain itu, saya juga memasukkan Gurindam 12 dalam pembelajaran puisi ataupun syair, di mana Gurindam 12 tersebut adalah karya sastra dari seorang sastrawan Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau. Dalam pembelajaran IPS, saya ajak diskusi siswa untuk melakukan diskusi tentang peran berbagai suku dalam perjuangan kemerdekaan, di mana keragaman pendapat para tokoh saat merumuskan teks Pancasila itu sangat beragam. Dari sini pendidikan multikultural saya integrasikan di dalam pembelajaran. Selain itu juga dalam pembelajaran seni saya mengajarkan lagu daerah, tarian daerah, dan permainan tradisional dari berbagai daerah juga dikenalkan dalam pembelajaran seni. Selanjutnya pengalaman saya di kelas adalah pameran budaya melalui mading, di mana hasil karya siswa atau hasil keterampilan siswa dipajang di mading. Misalnya siswa membuat motif batik dari berbagai daerah. Nah, ini kita pajang di mading. Begitu juga poster-poster yang lain tentang budaya kita pajang di mading. Kemudian yang pernah saya terapkan juga di kelas adalah pemanfaatan di digital. Pendidikan multikultural di era digital memang semestinya guru sudah menggunakan teknologi dan media digital. Hal ini karena gaya belajar siswa yang beragam. Guru perlu mengakomodir gaya belajar siswa yang beragam ini dengan pendekatan inklusif. Misalnya menggunakan video pembelajaran, kuisis, ataupun game-game yang menarik sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya adalah pengalaman saya menerapkan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah anti-bullying. Di sekolah kami memasang spanduk dan poster anti-bullying. Sekolah membuat aturan yang eksplisit melarang pelecehan, ejekan, atau diskriminasi etnis, agama, bahasa, dan status sosial ataupun ekonomi. Nah, ini pengalaman saya di sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan pembiasaan. Di sekolah kami melakukan pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, setiap pagi semua guru bergiliran piket untuk melakukan penyambutan terhadap siswa-siswa melalui senyum, sapa, salam ini di pintu gerbang. Selanjutnya bakti sosial sebulan sekali. Nah, ini kami berbagi sembako kepada siswa-siswa yang kurang beruntung atau yang kurang mampu. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan keagamaan setiap Jumat. Nah, ini sebulan sekali dengan cara yang inklusif. Misalnya menyampaikan tema tentang moderasi beragama, tentang nilai-nilai adab, sopan santun kepada orang tua dan sebagainya. Dan berikutnya adalah gotong royong juga. Nah, gotong royong ini biasa kami lakukan 2 minggu sekali setiap hari Selasa. Kemudian yang selanjutnya adalah festival budaya dalam kegiatan P5. Nah, pada semester yang lalu kami menerapkan pembelajaran P5 ini dalam bentuk pameran ataupun festival budaya. Nah, festival budaya ini ada yang menyajikan makanan dari berbagai daerah, makanan khas. Kemudian ada juga yang menampilkan seni ya, menampilkan seni tarian dari berbagai daerah. Nah, harapannya festival budaya ini juga sebagai pendidikan multikultural.
Kemudian yang selanjutnya adalah di sekolah kami juga mengadakan pelatihan guru. Pelatihan guru ini terutama dalam strategi mengelola kelas yang inklusif, di mana pada sekolah kami juga terdapat beberapa anak yang inklusif. Di dalam penerimaan peserta didik baru, kami mendapatkan beberapa anak-anak yang istimewa ini, sehingga guru perlu dibekali bagaimana cara mendidik anak yang inklusif. Nah, ini pengalaman saya di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah langkah implementasi pendidikan multikultural. Langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam pendidikan multikultural ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan siswa untuk mendukung pembelajaran yang inklusif. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Tentunya dalam merancang kurikulum ini mencakup nilai-nilai multikultural dan karakter bangsa yang dituliskan secara eksplisit di dalam dokumen kurikulum. Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan guru. Mengadakan pelatihan untuk guru dalam mengimplementasikan strategi pengajaran yang sesuai. Tentunya yang mengakomodir pembelajaran yang inklusif dan melakukan atau menerapkan pendidikan multikultural. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program untuk meningkatkan kualitas pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah pertanyaan ketiga, apa yang dapat dipelajari dari materi pengayaan sesi 2.3 yaitu video yang berjudul New Boy? Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang video yang berjudul New Boy. Membangun pendidikan multikultural di kelas harus dimulai dari keteladanan seorang guru yang profesional saat mengajar dan bersikap empati namun tetap tegas serta inklusif terhadap siswa-siswanya. Dari video tersebut saya melihat bahwa ada perilaku bullying yang dilakukan siswa yaitu yang bernama Christian Kelly terhadap Joseph sebagai siswa baru di sekolah tersebut. Memang perilaku bullying ini tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Saya melihat guru yang masih kurang perhatian, gurunya juga masih kurang peka melihat fenomena yang terjadi. Sementara Joseph sebagai siswa baru tersebut tidak berani berbicara, padahal ia selalu diganggu saat belajar, sehingga ia juga sulit untuk berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Nah, sebaiknya seorang siswa saling menghargai, saling menghormati, dan juga tidak mengganggu satu sama lain. Sehingga mereka menjalin pertemanan tanpa membedakan ras, etnis, dan latar belakang. Nah, di dalam video ini guru tersebut masih kurang peka ya. Jadi dari sini saya berefleksi bahwa seorang guru itu harus lebih perhatian dan mau mendengarkan sehingga fenomena yang terjadi di kelas tersebut tidak terulang kembali. Selain itu juga saya berefleksi bahwa seorang guru itu harus mencerminkan ketegasan dan juga empati. Tidak hanya sekedar memberikan materi atau menjelaskan teori, tetapi lebih kepada bagaimana berdialog dengan siswa-siswanya. Nah, di sini gurunya kurang mendengar dan kurang terbuka atas saran yang diberikan oleh siswanya. Padahal dalam fenomena tersebut ada saksi yang melihat jelas bagaimana bullying itu terjadi dan bagaimana hal-hal yang tidak baik sebenarnya itu tidak boleh terjadi berulang kali. Namun guru tersebut tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menyampaikan kebenaran dan tidak mau terbuka atas saran yang diberikan. Hal ini tentu mengajak saya berefleksi sebagai guru bahwa kita harus mendengarkan, tidak hanya berbicara tapi kita juga mendengarkan, mengajak siswa berdialog sehingga fenomena yang bullying tersebut tidak terjadi di dalam kelas. Sebagai kesimpulan saya dalam
diskusi sesi 2 ini adalah pendidikan multikultural adalah kunci untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Dengan memahami, menghargai keberagaman, dan menerapkan pendidikan multikultural di kelas, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, kita dapat menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.